Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa fi riwayah wa kulla dhalalatin finnar, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita berbagai macam kenikmatan, yang mana kita sebagai makhluk yang lemah, manusia yang lemah, kita tidak bisa menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau seandainya kita berusaha menghitung nikmat Allah dengan hitungan kita, kalkulator kita, maka Allah mengatakan la tuhsuha, sungguh kita tidak akan mampu. Maka tugas kita hanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan lisan kita dan dengan hati kita, dan bersyukur dengan melaksanakan amal soleh yang Allah perintahkan. Salawat serta salam senantiasa kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan perantara beliaulah manusia ditunjukkan jalan kebenaran dan diperingatkan dari kegelapan dosa dan kegelapan syirik. Oleh karena itu Allah mengkhabarkan dalam surat Al-Qalam, Nabi memiliki ajrun ghairu mamnun. Nabi Muhammad memiliki pahala sallallahu alaihi wasallam, pahala yang tidak terputus. Ketika beliau menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala dan dilanjutkan oleh para sahabatnya, maka semua yang dilakukan oleh para sahabat yang itu diambil dari qala Allah wa qala Rasul, maka pahalanya mengalir kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu sampai akhir zaman kelak. Oleh karena itu Nabi kita adalah orang yang paling mulia di alam semesta ini. Baik, ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah selesai membahas tentang pembatal keislaman keenam, yang berkaitan dengan bermain-main dengan urusan billah, dengan Allah, bermain-main dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bermain-main dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah sesuatu yang banyak terjadi di kalangan kaum muslimin, baik disadari maupun tidak disadari. Maka inilah pentingnya kita berdakwah amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar adalah suatu hal yang penting. Karena yang namanya baik dan buruk itu akan berlanjut sampai hari kiamat. Dan itu sebagai ujian. Dan itu sebagai ujian. Baik dan buruk akan berlanjut sampai hari kiamat. Oleh karena itu Allah senantiasa memerintahkan kita untuk amar ma'ruf nahi munkar, memperingatkan manusia dalam hal kebaikan dan memperingatkan dari hal keburukan. Supaya tidak ada hujjah pada hari kiamat nanti. Bahwasanya hujjah telah sampai kepada manusia, tapi merekalah yang memilih mana jalan yang buruk dan mana jalan yang baik. Baik, kesimpulannya disebutkan di sini, walihadza ajma'al ulama ala kufri man fa'ala syai'an min dzalik. Jadi kesimpulannya ulama sepakat tentang kufurnya, kafirnya, murtadnya, siapapun yang melakukan dari perkara istihza dengan nama Allah, atau istihza dengan kitab Allah Al-Quran, istihza dengan Rasul Allah,
dan istihza dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sepakat kufur walau hazilan. Ya. Walaupun itu sikapnya hanya senda gurau, lam yaqsud haqiqatal istihza. Walaupun hanya senda gurau, enggak ada maksud untuk mempermainkan. Ya. Walaupun hanya sekedar senda gurau dan tidak ada maksud untuk mempermainkan. Jadi istihza itu enggak butuh niat. Jadi kalau orang beranggap istihza selama tidak ada niat untuk istihza, bermain-main, itu tidak apa-apa, tidak. Ya. Jelas ayatnya sudah kita pelajari, mereka telah mengatakan apa? Orang-orang munafik ini ya, mengejar Nabi Muhammad mengatakan apa? Ini kita hanya sekedar apa? Nakhudu wa nal'ab, bercanda dan bermain-main kita ini. Bahkan disebutkan dalam suatu riwayat mereka ini mengatakan ini hanya sekedar cerita supaya menghilangkan rasa jenuh ketika safar. Ya. Maka tetap la ta'tadirul yaum qad kafartum ba'da imanikum. Dan sudah kita sebutkan beberapa perkataan para ulama tentang hal ini. Ya, tentang hal ini. Baik. Ada hal yang perlu kita ikutkan di dalam masalah ini, yaitu sebagian ulama juga mengikutkan atau sebagai mengingatkan di dalam masalah ini, termasuk bagaimana ketika seseorang mencela para sahabat. Ya, jadi kalau tadi mencela Allah, ya bermain-main ya, mencela Allah dan Rasulnya dan kitabnya dan agamanya, para ulama sepakat kufur. Orang ini orang yang murtad. Ya, dan seharusnya orang yang murtad itu yuktal, dibunuh. Ya, tapi itu kembali ke waliul amr. Ya, yang melakukan eksekusi waliul amr, bukan dilakukan secara pribadi individual. Ya, seperti yang dilakukan oleh siapa? Khalifah yang pertama Abu Bakar As-Siddiq. Ya, karena beliau menjadi khalifah, maka beliau berhak untuk memerangi orang-orang yang murtad pada kala waktu itu. Baik, di sini sekarang kita masuk di dalam pembahasan bagaimana ketika seseorang mencela para sahabat. Di sini sudah saya ringkas beberapa, kita sebutkan perkataan para ulama. Tapi sebelum itu kita akan sebutkan larangan secara umum. Ya, jadi di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Sa'id Al-Khudri, hadis ini sudah ma'ruf, masyhur, sering kita dengar. Beliau, ya, Rasulullah bersabda, qala Nabi, la tasubbu ashabi. La tasubbu ashabi. Ya, jangan kalian mencela para sahabatku. Ya. Kemudian falau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban. Rasulullah melarang, kemudian mempermisalkan, kalau kalian seandainya berinfak dengan sebesar gunung Uhud dan berupa emas infaknya itu, ma balagha mudda ahadihim, infak kalian yang sebesar gunung Uhud dan berupa emas itu tidak akan bisa menyamai mudda ahadihim, satu mudnya mereka. Satu mud itu 2 genggam tangan. Ya. 2 genggam tangan. Wala nasifah, ataupun 1 genggamannya. Ya. Ataupun 1 genggamannya. Baik, ini kisah ini disebutkan di dalam Sahih Bukhari. Kisah ini awalnya, jadi Rasulullah menyebutkan hadis ini karena sempat terjadi cekcok antara Khalid bin Walid dan Abdurrahman ibn Auf. Ya. Jadi Khalid bin Walid itu dan Abdurrahman bin Auf, ya lebih dahulu siapa? Abdurrahman bin Auf. Ya. Jadi dari keutamanya Khalid bin Walid dan Abdurrahman bin Auf, lebih utama Abdurrahman bin Auf karena beliau Abdurrahman bin masuk duluan setelah masuk Islam duluan. Yes. Masuk Islam sebelum, artinya orang-orang yang menemui masa Sulh Hudaybiyah. Orang-orang yang ikut dalam kejadian Sulh Hudaybiyah. Sedangkan Khalid bin Walid radhiyallahu anhum jami'an, ya, setelahnya. Jadi derajatnya lebih tinggi Abdurrahman bin Auf. Ya, dikisahkan di dalam Sahih Bukhari sekilas, ya, jadi intinya terjadi cekcok antara Abdurrahman bin Auf dan Khalid bin Walid. Ya, akhirnya Khalid bin Walid mencela. Ya, tidak disebutkan di dalam riwayat Bukhari mencelahnya dengan kata-kata seperti apa. Intinya Khalid bin Walid ini mencela Abdurrahman bin Auf. Ya. Maka setelah Rasulullah mendengar celaan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu kepada Abdurrahman bin Auf, Rasulullah mengatakan la tasubbu ashabi. Ya, jangan mencela para sahabatku. Akan tapi larangan ini enggak hanya terkhusus kepada siapa?
Khalid bin Walid, tapi untuk semua, ya, semua manusia. Ya, karena al-ibrah bukan yang kita ambil pelajaran itu bukan sebab turunnya. Bukan sebab turunnya perkara tadi, tapi keumuman lafaz tadi. Ya, keumuman lafaz tadi. Khalid bin Walid saja dilarang oleh Nabi mencela para sahabat, ya, yaitu terutama sahabat yang mengikuti sulh Hudaibiyah, yang sabiqunal awwalun. Ya, orang-orang yang pertama masuk Islam, apalagi orang-orang seperti kita. Jelas larangannya lebih besar, lebih keras. Ya, oleh karena itu setelah ya kita paham hadis ini, para ulama sepakat, ya, wala syak, ya, sampai disebutkan tidak diragukan lagi. Siapapun yang mencelah para sahabat muharramun. Pertama itu perkara yang haram. Dan dikatakan dia adalah pelakunya adalah orang yang fasik. Ini poin yang harus dipahami. Ya. Jadi mencelah para sahabat, poin yang harus dipahami pertama hukumnya muharram, haram. Kemudian pelakunya apa? Fasik. Jelas fasik bukan orang yang untuk diikuti. Fasik bukan orang yang soleh. Kan gitu kan? Ya. Ini harus dipahami. Dan juga kalau sampai ada yang menghalalkan. Nah, jadi tidak ada khilaf di antara hal-hal ini, tidak ada khilaf ya. Jadi pengharaman tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Sepakat ulama mengharamkan mencelah para sahabat. Ya. Kalau sampai ada yang menghalalkan dari sisi hukum, maka ulama sepakat ini adalah perkara riddah. Perkara yang menjadikan orang murtad dari agama. Sampai berani menghalalkan mencelah para sahabat. Ya. Ini disepakati oleh para ulama dan pelakunya ya, sifatnya fasik. Setelah itu kita bawa perkataan para ulama, di antaranya perkataan Imam Ahmad. Beliau rahimahullah menjelaskan, la yajuz li ahadin ay yadhkura syai'an min masawi'ihim wa la yat'anu ala ahadin minhum bi'aibin. Kita kata Imam Ahmad radhiyallahu anhu atau rahimahullah, salah satu imam dari imam Ahlus Sunnah, yaitu panutan kita, beliau mengatakan tidak boleh bagi seseorang menyebutkan sesuatu min masawi'ihim, dari kejelekan mereka. Ya, dari kejelekan mereka. Ini Imam Ahmad menyebutkan bukan mencela lagi, menyebutkan kejelekan mereka saja itu enggak boleh. Kenapa? Karena Allah sudah mengatakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah itu ridho kepada para sahabat dan para sahabat itu ridho kepada Allah. Ya, jadi perjuangan para sahabat itu bukan seperti orang yang mengibarkan bendera tok. Ya, dikibarkan bendera dari bawah sampai atas selesai. Bukan itu perjuangan para sahabat. Kalau itu mudah. Para sahabat itu berjuang dengan jiwa dan raganya. Mereka rela meninggalkan kota Mekah dalam rangka apa? Menolong Allah. Ya, makanya Allah sampai mengatakan apa? Allah ridho kepada mereka dan mereka juga ridho kepada Allah. Ikhlas mereka menolong agama Allah. Bagaimana orang seperti mereka dicela? Makanya Imam Ahmad mengatakan apa? La yajuz li ahli ayyadhkura min masawi'ihim. Menyebutkan kejelekan saja itu tidak boleh. Wala yat'an ala ahadin minhum bi'aibin. Dan tidak boleh mencelah salah seorang di kalangan mereka karena aibnya. Wala binaqsin, dan mengurangi derajat mereka. Faman fa'ala dzalika, perhatikan. Barang siapa yang melakukan hal demikian, mencela, menyebutkan kejelekan mereka, ya, otomatis ketika seseorang menyebutkan kejelekan para sahabat, akhirnya pengagungan kita kepada para sahabat ini bertambah atau berkurang? Pasti berkurang, kan gitu kan? Jadi minimal nilai buruknya ketika seorang menyebutkan kejelekan para sahabat, pengagungan kita kepada para sahabat ini berkurang. Sedangkan Rasulullah itu memuji para sahabat dengan pujian yang sangat luar biasa. Sampai-sampai dalam sebuah hadis yang sahih Rasulullah menyebutkan, ya, Rasulullah menggambarkan ya, di dalam hadis yang sahih Rasulullah mengatakan an-nujum amanatun lis-sama. Ya. Langit bintang ini, bintang-bintang yang ada di langit ini sebagai apa? Amanat, maksudnya amanat adalah jaminan keamanan bagi langit. Jadi selama bintang-bintang ini masih ada, berarti tidak akan terjadi hari kiamat. Tapi kalau sampai bintang-bintang ini hilang, ya, makanya Rasulullah wa idza dhahabatin nujum atas sama matu'at. Kalau sampai bintang-bintang ini sudah enggak ada, ya sudah akan terjadi hari kiamat.
Kemudian Rasulullah melanjutkan wa ana amanatun li ashabi. Dan aku ini adalah janji aman untuk para sahabatku. Wa idza dhahabtu ana, kalau aku ini wafat tiada, ata ashabi ma yu'ad. Akan datang kepada para sahabatku beberapa kejadian tragedi yang telah dijanjikan. Ya. Makanya setelah sepeninggal Rasul ada beberapa terjadi di kalangan beberapa kejadian yang sampai itu melibatkan darah para sahabat dan bentar lagi akan kita bahas. Intinya Rasul adalah jaminan keamanan. Kemudian setelah itu Rasulullah menggambarkan wa ashabi amanatun li ummati. Para sahabatku itu adalah jaminan keamanan untuk umatku. Wa idza dhahaba ashabi ata ummati ma yu'ad. Kalau sahabatku itu sudah tiada, enggak ada semua para sahabat, habis generasi para sahabat, maka akan datang kepada umatku apa yang telah dijanjikan. Apa yang telah dijanjikan? Rasulullah pernah menyebutkan di dalam hadis yang sahih, Yahudi terpecah menjadi 71 golongan, Nasara terpecah menjadi 72 golongan, umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Ya, dan dikuatkan di dalam hadis yang lain, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Ya. Barang siapa yang hidup setelahku, kalian akan melihat perpecahan, perselisihan yang sangat banyak. Ya, dan benar, setelah para sahabat meninggal, apa yang terjadi? Perpecahan di mana-mana. Muncul sekte-sekte yang baru. Muncul Khawarij, disusul Syiah, disusul lagi Mu'tazilah, Jahmiyah, terus berkembang. Dan itu realita, bukan omong kosong. Ya. Dan kita di sini para ulama, jadi para ulama yang dari dulu, para ulama ahlu sunnah senantiasa melaksanakan apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Jadi itulah pujian. Jadi Rasulullah menyebutkan apa? Para sahabat itu sebagai amanat, janji, amanat untuk para umatku, janji aman. Bagaimana orang seperti mereka kok dicela? Tapi kembali ke perkataan Imam Ahmad, faman fa'ala dzalika wajaba 'ala sultan ta'dibuhu wa uqubatuhu. Wajaba 'ala sultan ta'dibihi wa uqubatihi. Barang siapa yang melakukan demikian hal itu, mencela, menghina, maka kata Imam Ahmad wajib untuk pemimpin, tugasnya pemimpin apa? Menghukum. Menghukum seorang yang mencela para sahabat. Laisa lahu ayyafu anhu. Tidak ada kata maaf. Jadi istilahnya enggak ada klarifikasi. Ada orang mencela para sahabat, ini menurut Imam Ahmad, mencela para sahabat enggak ada hak minta maaf, harus dihukum dulu. Harus diberikan hukuman. Terserah, kembali kepada siapa hukumannya? Pemimpin. Tapi enggak boleh dibiarkan. Oh enggak apa-apa, pokoknya minta maaf selesai. Enggak. Walaisa ayyafu anhu, enggak boleh dimaafkan, harus dihukum kata Imam Ahmad rahimahullahu taala. Kemudian dan diminta untuk taubat. Dan diminta untuk taubat. Harus taubat. Harus bertaubat. Fa in taba qabila minhu. Baru kalau dia bertaubat, melakukan bertaubat kepada Allah, mengakui, taubat itu bukan klarifikasi, bukan pembelaan terhadap diri, tapi mengakui, oh ya, yang saya lakukan itu adalah salah, yang saya lakukan adalah sebuah kesalahan dan kesesatan yang nyata. Diakui kesalahannya, itu namanya taubat. Memunculkan perbaikan, itu namanya taubat. Kalau klarifikasi, membenarkan diri, itu bukan taubat namanya. Tapi taubat itu harus ada perbaikan. Baru kalau sudah ditaubat, diterima, artinya dilepas, enggak dihukum lagi. Kemudian wa in tsabata ada alaihi bil uqubah. Kalau sampai memang orang tadi mengulangi, kata Imam Ahmad, dihukum lagi. Dihukum lagi, mengulangi mencela para sahabat, dihukum lagi. Wa khalladal habsa. Kalau bisa, kata Imam Ahmad, dikekalkan, ada di penjara seumur hidup, hatta yamut, sampai meninggal. Sampai meninggal. Taib. Hatta yamuta aw yarji.
sampai meninggal atau memang benar-benar dia bertaubat. Jadi ini hukumannya itu perkaranya bukan perkara yang ringan, besar. Mencela para sahabat adalah perkara yang sangat besar dan tidak boleh diremehkan. Ya. Taib. Dan disebutkan juga ba'dhahaba ba'du ahlil ilmi ila takfir man sabbahum. Bahkan disebutkan ada ahlul ilmi yang berpendapat kufurnya, artinya murtad orang yang mencela para sahabat, dan disebutkan oleh Ibnu Katsir. Ya, dan ini juga riwayat dari Imam Malik. Riwayat dari Imam Malik. Baik, sekarang kita sebutkan lagi perkataan ulama salaf tentang celaan kepada para sahabat. Salah satu juga Al-Imam Nawawi. Nah, Imam Nawawi menyebutkan alam, ketahuilah anna sabba sahabati radhiyallahu anhum haramun min fawahishil muharramat. Ketahuilah mencela para sahabat itulah perkara yang haram. Ya. Dan itu termasuk perkara-perkara yang keji, perkara-perkara yang diharamkan. Disebutkan kata-kata haram dan fawahish, perkara-perkara yang keji dan buruk. Ya. Ini menjelaskan bahwasanya benar-benar terlarang gitu loh. Ya, benar-benar perkara itu perkara terlarang. Jangan lagi sampai diyakini itu khilaf. Ya. Apalagi sampai membawa khilaf di kalangan ahlu sunnah. Gak ada ahlu sunnah khilaf di kalangan mencela para sahabat, gak ada. Khilaf tentang keharamannya. Ya. Kalau khilafnya ya mungkin khilaf di antara firqah, ya kelompok yang sudah kita pahami dengan kelompok ahlu sunnah. Ya, khilafnya khilaf antara hak dan batil. Ya. Tapi kalau dibenarkan, ya dianggap remeh, jelas ini menyelisih perkataan. Pertama menyelisih hadis Nabi Muhammad SAW, ya sudah kita sampaikan tadi, dan menyelisih perkataan siapa? Para ulama salafus saleh. Taib, sawa'un man labasal fitnah minhum wa ghayruh, li'annahum mujtahidun fi tilkal huruf muta'awwilun. Ya, taib. Di sini disinggung oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, sawa'un man labasal fitnah minhum. Ya. Sama saja, jadi kita enggak boleh mencelah para sahabat, dan itu termasuk haramun min fawahish muharramat. Siapapun dari kalangan para sahabat, walaupun mereka orang-orang yang sempat terkena fitnah. Maksud fitnah di sini, jadi hadis tadi yang kita sebutkan bahwasanya apa tadi? Wa ana, kata Rasulullah, dan aku adalah amanatun li ashabi. Aku adalah amanat, janji aman untuk para sahabatku. Wa idza dhahabtu ana, kalau aku telah wafat, kata Rasulullah, ata ashabi ma yu'ad. Akan datang kepada para sahabatku kejadian-kejadian yang telah dijanjikan. Nah, di antara kejadian-kejadian setelah sepeninggalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa? Terbunuhnya Utsman ibnu Affan. Setelah terbunuhnya Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu, pertama terbunuhnya Umar bin Khattab, ya. Terbunuhnya Umar bin Khattab dan berlanjut terbunuhnya Utsman bin Affan. Dan setelah terjadi pembunuhan Utsman bin Affan radhiyallahu anhum jami'an, apa? Terjadi perang di antara para sahabat. Perang Jamal, ya, antara Aisyah dan Ali bin Abi Thalib. Perang apa? Siffin antara siapa? Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Sufyan, ya. Dan perang itu terjadi benar-benar sampai terjadi pertumpahan darah. Dan perang Siffin itu di total, ya, kita baca sejarah itu sampai 9 hari peperangan. 9 hari peperangan, bayangkan. Ini sekelas para sahabat. Ya. Mereka sempat terkena fitnah. Ya, mereka sempat terkena fitnah, tapi peperangan yang terjadi itu bukan keinginan para sahabat. Sebab siapa? Sebab provokasi dari siapa? Al-munafiqun. Ya, jadi para sahabat ini kena provokasi dengan siapa? Orang munafik, menyebarkan isu-isu bohong. Ya, contohnya ketika perang Jamal, ketika ya Aisyah berangkat ke Kufah untuk bertemu Ali bin Abi Thalib dengan membawa pasukan, Aisyah itu bukan ingin radhiyallahu anha bukan ingin memerangi, tapi ingin membahas gitu loh. Ayo ya, apa ini urusan Utsman belum selesai. Menuntut kisos kepada Ali bin Abi tentang pembunuhan Utsman radhiyallahu anhu. Orang munafik nyebarkan apa isu kepada Ali? Ya, itu loh, Aisyah datang membawa pasukan untuk menyerangmu. Ya otomatis. Ya, itulah bahayanya
informasi yang dusta, menyebabkan apa? Perpecahan. Dan memang orang munafik dari dulu seperti itu. Jangankan pada masa para sahabat, sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang munafik ini kerjaannya apa? Memprovokasi. Contoh di perang Tabuk. Di perang Tabuk, ya, orang munafik ini, jadi di perang Tabuk ini ada orang-orang munafik yang dia tidak mengikuti peperangan, nggak ikut. Ya, dan disebutkan di dalam Al-Quran surat At-Taubah, farihal mukhallafuna bimaq'adihim khilafa Rasulillah. Orang-orang munafik ini, ya, sangat senang dengan mereka menyelisih Nabi, nggak ikut perang, dan mereka diam di Madinah, diam, nggak mau ikut perang. Dan Allah mengatakan wa karihu ayyujahidu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Mereka ini orang-orang munafik memang benci untuk berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka, nggak mau. Mereka benci dengan apa? Dengan syariat. Makanya Allah menyatakan dalam surat Al-Baqarah, mereka adalah orang-orang perusak di muka bumi, tapi apa? Walakin la yash'urun. Mereka orang-orang yang nggak pernah merasa kalau mereka orang-orang perusak. Nggak pernah merasakan. Ya. Baik. Jadi di perang Tabuk itu mereka memprovokasi bagaimana? Nah, disebutkan kelanjutan ayat tadi, mereka itu benci untuk berjihad dan mereka mengatakan wa qalu la tanfiru fil har. Nah, memang pada perang Tabuk itu cuacanya sangat panas sekali, luar biasa. Ya. Kalau kita pernah ke sana, ke Timur Tengah sana, cuaca ketika musim panas itu sampai 45, 40 lebih biasanya. Ya, panas sekali. Ya, terutama di kota Madinah kok sudah panas, sangat panas. Ya, luar biasa panasnya. Mereka mengatakan apa? Memprovokasi apa? Sudah nggak usah keluar panas-panas, kata mereka. Duduk saja di kota Madinah. Buat apa kita keluar panas-panas, perang panas-panas lagi? Ini provokasi mereka kepada para sahabat. Makanya setelah itu Allah memerintahkan, katakan Nabi Muhammad, ya, bahwasanya neraka itu asyaddu harra. Neraka itu lebih panas daripada panasnya dunia. Di perang Uhud juga demikian. Para sahabat diprovokasi. Ketika para sahabat ini kalah dari peperangan, ketika kembali ke Madinah, orang munafik mengatakan apa? Wa qalu law ata'una ma qutilu. Kalian tadi kalau nurut sama kami, enggak ikut berangkat perang Uhud tadi, enggak akan terbunuh. Ya. Dan enggak akan terbunuh. Ini provokasi terjadi dari dulu, dari zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan jelas itu perkataan yang sangat berbahaya. Yang pertama, jelas-jelas menyelisih siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah telah menjadikan suatu keputusan ketika Allah dan Rasulnya memutuskan suatu perkara, ya, maka seorang muslim tidak boleh menentukan perkara yang lain, enggak boleh. Enggak layak, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi orang munafik apa? Memiliki pilihan lain. Rasulullah nyuruh perang, mereka apa? Enggak mau ikut perang. Dan provokasi. Kalau seandainya kalian nurut, enggak akan terjadi pembunuhan. Kalian enggak akan terbunuh, enggak ada orang yang meninggal. Ya. Maka orang munafik ini sudah menyelisih Rasul, menentang, dan mereka orang yang tidak percaya terhadap apa? Al-qada wal qadar. Karena kematian secara, ya, pemahaman yang kita pahami adalah ketentuan Allah. Enggak nunggu orang berangkat perang, meskipun dia enggak berangkat perang, kalau memang ajalnya datang, dia akan mati. Ya, dia akan mati. Khalid bin Walid disebutkan radhiyallahu anhu ada 72 tusukan di badannya. Ya. Dan dia mencari mati syahid. Tapi Allah tidak mentakdirkan Khalid bin Walid mati di medan perang. Mati di apa? Mati di ranjangnya. Radhiyallahu anhu. Bayangkan 72 tusukan. Ya. Jadi memang orang-orang munafik ini, ya, orang-orang yang berbahaya, ya, dalam sisi persatuan kaum dia, di antara, ya, mengobok-obok, ya, istilahnya, membuat perpecahan di kalangan manusia, kalangan kaum muslimin,
dan orang yang benar-benar bodoh dari ilmu agama. Ya. Makanya Allah sampai menurunkan khusus surat Al-Munafiqun, menjelaskan tentang sifat orang munafik. Ya, sampai Allah menyebutkan wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Kalau kalian lihat mereka itu orang munafik itu gagah-gagah kata Allah. Ya. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Kalau ngomong tuh pinter. Kalau ngomong tuh kelihatan orang ini benar terus ini. Seakan-akan kebenaran itu hanya milik dia. Ka'annahum khusyubum musannadah. Kata Allah, tapi mereka itu hakikatnya seperti apa? Kayu yang bagus, hanya sekedar kayu itu disandarkan. Manfaat enggak? Ya, kayu jati bagus, tapi cuma disandarkan toh. Manfaat enggak? Enggak manfaat. Itu orang munafik. Fisiknya tok bagus, tapi hatinya semuanya hancur, buruk. Ya, fahdharuhum, maka hati-hati terhadap orang munafik. Kalau orang kufar, Yahudi dan Nasrani ini tidak membingungkan. Mereka jelas permusuhannya dengan kita. Ya, dan batasan-batasannya itu jelas. Ya. Tuhan mereka beda, Tuhan kita beda. Ibadah mereka beda, ibadah kita beda, kan gitu kan. Tapi kalau orang munafik ini pakaiannya sama. Ya, pakaiannya sama. Bahkan di zaman Nabi sholat sama Rasul, puasa sama Rasul, banyak kebaikan yang dia lakukan. Tapi demikian, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau bertemu orang beriman, saya mengatakan, oh kami beriman. Ya, kami sahib ente gitu. Tapi wa idza khalau ila syayatinihim, kalau ketemu teman-teman mereka yang dari kalangan syaitan, yaitu orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, Allah bahasakan dengan syaitan ini. Ya, mereka mengatakan qalu inna ma'akum, kami sama kalian. Inna nahnu mustahziun, kami bersama orang beriman itu cuma main-main, enggak serius. Ini permainan mereka. Tapi Allah mengatakan Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Hakikatnya siapa? Allah yang mempermainkan kalian. Ya, kenapa Allah mempermainkan kalian? Karena kalian mempermainkan Allah. Jadi Allah membalas perbuatan kalian. Allah membalas perbuatan seperti apa yang kalian lakukan kepada orang yang beriman. Ya, makanya nanti di dalam surat Al-Hadid itu dijelaskan orang munafik itu akan tertipu. Ya, akan tertipu. Pertama akan mengikuti orang beriman dan tiba-tiba mereka akan dihalangi dengan kegelapan dan akan diusir oleh orang-orang yang beriman. Taib ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Taib. Kemudian li'annahum mujtahidun fi tilkal huruf muta'awwilun ya. Jadi Imam Nawawi ya, memberikan suatu pemahaman kepada kita yang terjadi di kalangan para sahabat dari peperangan tadi ya. Dari peperangan tadi sampai mereka diprovokasi oleh orang-orang munafik dan sampai terjadi peperangan di kalangan mereka dan memang terjadi silang pendapat gitu loh ya. Jadi dari kalangan Aisyah radhiyallahu anha mereka tidak setuju kalau Ali ini diangkat menjadi khilafah sebelum apa? Sebelum sebelum Qisas ya. Sebelum Utsman ini dikisos gitu loh. Sebelum Utsman ini yang membunuh Utsman dikisos, bukan tidak setuju Ali menjadi khilafah radhiyallahu anhu, bukan. Tapi sebelum Ali menjadi khalifah ya. Ini diselesaikan dulu. Ini menurut siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Tapi menurut Ali didirikan dulu ya, khalifah ini, baru nanti kita akan mengurus tentang kisosnya Utsman ini, akan diselesaikan ya. Terjadi beda argumen, beda silang pendapat ya. Nah, silang pendapat dimanfaatkan oleh orang-orang munafik, diprovokasi tadi menjadi apa? Pemicu peperangan di kalangan mereka ya. Menjadi pemicu di kalangan. Nah, di sini Imam Nawawi mengatakan li'annahum mujtahidun. Jadi fitnah yang terjadi di kalangan mereka itu bukan karena mereka ingin berperang, tapi dasarnya mereka ini ahlul ijtihad. Dikembalikan kepada hadis yang sahih, idza hakamal hakim. Kalau seorang hakim ya, dia berhukum dan dia fajtahada dan dia berijtihad di dalam hukumnya, wa in asab, dan kalau benar falahu ajron, dia memiliki 2 pahala.
Jadi para sahabat ini adalah orang-orang yang berijtihad. Ya, dan hukum orang yang berijtihad ketika benar dia mendapatkan 2 pahala. Wala in akhta, dan kalau terjadi kesalahan mendapatkan apa? 1 pahala. Ajrun wahid. Jadi meskipun kalangan Ali bin Abi Thalib lebih tepat mengambil solusi, ya, dan mendapatkan 2 pahala, tapi kalangan Aisyah radhiyallahu anha dan yang mengikuti Aisyah tidak boleh dicela. Kenapa? Karena mereka mendapatkan ajrun wahid, mendapatkan 1 pahala. Mendapatkan satu pahala. Jadi mereka bedanya terjadi khilaf di kalangan mereka tentang qisasnya Utsman, didahulukan qisas atau dipilih khalifah dulu, itu ijtihad. Dan ijtihad sifatnya bukan dicela. Ya, dan mereka mendapatkan 2 pahala dan mendapatkan 1 pahala. Jadi bukan untuk bahan celaan gitu, maksudnya Imam Nawawi. Tetap kita hormat kepada mereka karena perjuangan mereka luar biasa. Ya, perjuangan mereka luar biasa, bukan seperti kita sekarang. Kalau kita kan sudah menikmati gitu, kita sudah menikmati Islam ini. Kita bisa ibadah dengan tenang, nggak perlu sampai bertumpahan darah kan gitu kan. Iya, bisa berdakwah dengan nyaman kan gitu kan. Para sahabat berat perjuangannya. Yang dihadapi bukan hanya 1 kampung, bukan. Ya. Yang dihadapi apa? Rum dan kerajaan Romawi dan kerajaan Persia. Mereka adalah kerajaan yang menguasai bumi. Bayangkan. Ya. Dan perjuangannya bukan main-main, luar biasa. Makanya benar-benar Allah mengangkat derajat para sahabat sampai disebutkan dalam hadis yang sahih, khairul quruni qarni, kata Rasulullah. Sebaik-baik generasi adalah generasi para sahabat, sudah. Sebaik-baik generasi para sahabat. Maka secara logika, ya, kita berbicara akal sehat. Ya, kalau Rasulullah sudah mengatakan sebaik-baik generasi adalah generasiku, otomatis Rasulullah dan para sahabatnya, apakah pantas orang setelah generasi para sahabat mencela para sahabat? Jelas nggak pantas. Ya, akal sehatnya demikian. Karena Rasulullah sudah mengkhabarkan sebaik-baik generasi. Ya, generasi Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Dan itu sudah menjadi kesepakatan para ulama. Kemudian di sini disebutkan al-qadi, disebutkan juga dari qadi al-iyad, ya. Wasabbu ahadihim minal ma'asi al-kabair. Dan mencelah mereka itu termasuk dari dosa-dosa besar. Jadi bukan perkara ringan, dosa besar. Wa madhabuna wa madhabul jumhur annahu yu'zar wa la yuqtal. Dan madhab kita, pendapatnya kita dan jumhur ulama dihukum dan tidak dibunuh. Wa qala ba'dul malikiyah, dan berkata sebagian dari ulama Malikiyah, yuqtal, dibunuh. Ya, artinya hukum hadnya dibunuh. Meskipun dia bertobat tetap dibunuh. Ini menurut pendapat ulama Malikiyah. Tapi jumhur ulama tidak dibunuh, tapi harus dihukum. Enggak dibiarkan keliaran gitu ya. Terkadang ya. Enggak, tapi harus dihukum sebagai pelajaran bagi yang lain. Baik, dan oleh karena itu ikhwan fillah azan. Terus kemudian Imam Az-Zahabi juga kita sebutkan terakhir perkataan Imam Az-Zahabi. Ya, ini perkataan yang juga keras ya. Man ta'ana fihim aw sabbahum faqad kharaja minad din. Kata Imam Az-Zahabi, barang siapa yang mencelah mereka faqad kharaja minad din. Ini telah keluar dari agama. Wa maraqa min millatil muslimin. Dan dia telah keluar dari agama Islam. Ini menurut Imam Az-Zahabi tentang orang yang mencelah para sahabat. Tapi ada perincian. Perinciannya disebutkan di sini. Jadi Imam At-Tabari rahimahullahu taala, ya, setelah ada hadis yang berbunyi, ya, man sabba ashabi, ya, disebutkan di dalam sebuah hadis,
yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari Ibnu Abbas, barang siapa yang mencela para sahabatku, fa alaihi laknatullah wa laknatul la'inin wal malaikatu wan nasu ajma'in. Barang siapa yang mencela para sahabatku, maka baginya laknat dari Allah dan laknat dari orang-orang yang melaknat dan laknat dari para malaikat dan semua manusia. Ini disebutkan oleh Imam At-Tabrani dan juga disahihkan oleh Imam Albani. Baik, na'am. Wa hadzal hadits fihi tahdhir min sabbi sahabi. Pertama, ya sudah kita sebutkan tadi, peringatan keras tentang mencela para sahabat. Wala syakka anna man sabba sahabati min kaba'iri dzunub. Ya. Dan sudah tidak diragukan lagi mencela para sahabat termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar. Kemudian perinciannya, taib, wa man kana sabba sahabata in kana sabbuhum lidinihim fa hadza kufrun wa riddah. Wa man sabba sahaba. Jadi yang mencelah para sahabat, in kana sabbuhum lidinihim. Kalau orang mencelah karena agama yang dibawa, ini kata para ulama fa hadza kufrun wa riddah. Jadi kalau mencelah para sahabat karena sebab agama yang mereka bawa, ini sudah sepakat kekufuran dan murtad dari agama. Karena yang dicela apa? Agama. Para sahabat dicela karena membawa agama. Nah, ini sepakat para ulama. Tapi kalau yang dicela kepribadian mereka, kepribadian mereka, ini kata para ulama imma kafir wa imma fasik. Bisa juga kafir dan bisa juga fasik. Kalau tadi yang pertama mencela para sahabat karena agama yang mereka bawa, sudah hukumnya satu, murtad dari agama. Tapi kalau yang dicela kepribadian mereka, bisa fasik, bisa kafir. Ya. Syekh Utsaimin menjelaskan, kalau yang dicela keumuman para sahabat, semua para sahabat dicela, meskipun kepribadian mereka ini kafir. Keumuman ya, semua para sahabat dicela. Ini bisa murtad dari agama. Ini kata Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dan juga di antara ulama yang lain. Tapi kalau sebagian kecil yang dicela atau sebagian dari para sahabat karena kepribadian mereka, ini fasik. Jelas fasik yang enggak diikuti. Fasik ya perkara yang berkaitan dengan dosa besar. Fasik perkara yang haram, tidak boleh dilakukan. Perkara yang harus dijauhi. Ini tentang seputar hukum mencela para sahabat radhiyallahu anhum. Demikian juga diikutkan di dalam masalah ini juga mencela para ulama. Ya, mencela para ulama demikian. Kalau yang dicela itu karena agamanya, sama hukumnya murtad dari agama. Ya, kalau dicela karena agamanya, ini bisa murtad dari agamanya. Kalau yang dicela kepribadian ulama tadi, ini mencela ya, bukan mengkritik ya. Kalau mengkritik ya artinya mengkritik suatu perkataannya, artinya enggak setuju, ini enggak ada masalah. Ya. Ini sudah istilahnya ini adu argumen gitu. Ini membahas mencela. Jadi ada ulama dicela kepribadiannya, ini enggak sampai murtad. Dia enggak boleh dihukumi dengan kafir, enggak boleh. Tapi termasuk pelanggaran di dalam adab dengan para ulama. Ya, baik. Kita sebutkan beberapa perkataan tentang ya artinya harus kita menghormati para ulama rahimahumullahu jami'an. Ada perkataan yang sangat bagus dari Imam Ahmad rahimahullahu taala. Beliau menyebutkan luhumul ulama masmumatun. Dagingnya para ulama itu daging yang beracun. Ya, artinya enggak boleh kita sembarang kita celah gitu loh. Ini berkaitan dengan mencela para ulama. Otomatis kalau dagingnya beracun, boleh enggak dimakan? Enggak boleh. Daging yang beracun enggak boleh dimakan. Ulama dagingnya itu daging yang mengandung racun. Berarti apa? Enggak boleh dicela. Ya. Kemudian dilanjutkan waman syammaha marad. Yang mencium racun saja, menciumnya, artinya merendahkan para ulama, itu bisa apa? Bisa sakit. Ya. Yang menciumnya saja itu bisa sakit. Sakit apa? Sakit hatinya.
Ya, jadi mencium racun itu minimal apa? Minimal sakit gitu. Mencium dagingnya para ulama artinya merendahkan para ulama saja itu bisa sakit hati kita. Ya sekarang kita mau menimba dari ilmu dari mana lagi kalau bukan dari ulama. Kan gitu kan? Karena memang Rasulullah SAW memerintahkan kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah itu diikatkan dengan siapa? Dengan Khulafa Ar-Rasyidin. Jadi harus ada pembimbing gitu loh. Harus ada pembimbing. Ya, maka lihat sejarah Khawarij ya sudah kita sampaikan. Kenapa Khawarij? Ya, orang-orang yang memberontak Ali bin Abi Thalib, orang-orang yang memberontak Utsman bin Affan, membunuh Utsman bin Affan, membunuh Ali bin Abi Thalib, itu mereka Mereka sampai brutal demikian atau benar-benar memberontak karena mereka tidak memiliki para ulama. Ya, tidak memiliki para ulama. Ya, sampai Abdullah bin Abbas itu ketika datang kepada kaum Khawarij yang memberontak Ali bin Abi Thalib sampai mengatakan apa? Ji'tukum min indi ashabi Muhammadin. Aku datang kepada kalian ini dari siapa? Dari para sahabat, dari para Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Menunjukkan kalau ulama di kalangan para sahabat itu bersama siapa? Bersama Rasulullah, bukan bersama kalian. Ya, seenaknya motong ayat tidak dipahami secara totalitas, ya, dan kemudian dijadikan hukum, nggak boleh. Ya, maka nggak boleh demikian. Maka man sammaha marad wa man akala hamat. Ya. Yang memakan racun tadi bisa meninggal. Ini perkataan dari Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Kemudian perkataan dari Ibnu Mubarak rahimahullahu ta'ala. Man istakhaffa bil ulama dhahabat akhiratuhu. Baik, kita azan dulu sebentar. Baik, kita lanjutkan. Ada perkataan yang sangat bagus ya dari Ibnu Mubarak rahimahullahu taala. Beliau
mengatakan man istakhaffa bil ulama dhahabat akhiratuhu. Yang merendahkan ulama akhiratnya hilang. Ya, akhiratnya akan hilang. Sekali lagi, ulama adalah tempat untuk kita menimba ilmu. Ya. Hilang akhiratnya. Dia nggak akan memiliki urusan, nggak tahu tentang baik dan buruk. Ya. Dia akan nggak tahu tentang baik dan buruk. Kemudian wa man istakhaffa bil umara, yang mencelah para pemimpin. Ini manhajnya Ahlus Sunnah. Ya, manhajnya Ahlus Sunnah, man istakhaffa bil umara, yang mencelah para pemimpin, ya. Zahabat dunyahu, dunianya akan hilang. Dunianya akan hilang. Wa man istakhaffa bil ikhwan, dan yang mencelah saudaranya semuslim seiman, zahabat muru'atuhu, kehormatannya akan hilang. Ya, ini perkataan yang sangat bagus sekali. Jadi kalau mencela ulama, ya, otomatis ulama adalah tempat untuk kita menimba ilmu. Berarti akhiratnya hilang, nggak akan tahu tentang kebaikan dan keburukan. Ya. Kalau mencela para pemimpin, itu dunianya hilang, karena pemimpin ini tugasnya mengurus apa? Mengurus urusan dunia kita, kan gitu. Ya, oleh karena itu ulama di dalam pelajaran, ya, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada adab-adab bagaimana cara kita mengkritik pemimpin itu ada. Enggak sembarang mengkritik. Ya, ada adab-adabnya. Itu bab lain. Tapi tapi jelas-jelas mencelah, artinya enggak semudah itu kita mencelah para pemimpin gitu. Ya. Mungkin saja terkadang kita ini maslahatnya untuk kita, gitu kan. Tapi kalau pemimpin melakukan maslahatnya untuk siapa? Untuk umat ini, kan gitu. Masalahnya untuk satu negara ini. Ya, oleh karena itu ada adab sendiri tentang bagaimana cara mengkritik pemimpin. Dan orang yang mencela saudaranya semuslim, ya, gampang dikit-dikit mencela. Ada saudaranya demikian dicela, saudaranya demikian dicela. Enggak ada orang baik seakan-akan, dia tok yang baik. Ini muruannya hilang, kehormatannya hilang. Otomatis kita akan apa? Enggak akan respon baik dengan orang seperti ini. Ya, jadi yang gampang mencela saudaranya, kehormatannya akan hilang. Kemudian ada juga perkataan dari Imam At-Tahawi, salah satu imam Ahlus Sunnah. Beliau menyebutkan, ya, tentang ahlul khair wal athar wa ahlul fiqh wan nazar. Ya. Artinya ini semua adalah istilah untuk para ulama. Ya, ahlul khair wal athar wa ahlul fiqh wan nazar, ini istilah untuk para ulama. La yadhkuruna illa bil jamil. Tidak boleh kita menyebut mereka kecuali dengan hal apa? Yang baik. Ya, ada adabnya. Wa man dzakarahum bisu fahuwa ala ghairi sabil. Yang mencelah mereka berarti dia bukan berada di jalan yang lurus. Oleh karena itu salah satu adab kita setelah kita menyebutkan nama para ulama, mengucapkan kalimat apa? Rahimahullah. Itu salah satu adab yang diajarkan oleh para ulama kita, para guru-guru kita. Qala Imam Syafi'i rahimahullah, qala Imam Ahmad rahimahullah, qala Imam Malik rahimahullah, ya, qala Imam Abu Hanifah rahimahullah. Itu salah satu adab yang mungkin terkadang sepele, tapi itu adalah doa tentang rahmat, doa ampunan untuk para ulama kita. Karena mereka sudah berjuang dengan perjuangan yang sangat keras dan luar biasa. Dan sekarang kita bisa menikmati, kan gitu kan. Dahulu ulama, ya, mencari hadis enggak segampang kita. Sekarang kita buka Google, dapat sudah hadisnya. Hadis nomor sekian. Dahulu enggak. Imam Bukhari mencari hadis 1 bulan, 1 hadis. Safar bukan dengan pesawat, bukan dengan sepeda motor, bukan dengan mobil, dengan onta. Paling cepat dengan kuda. Untuk mencari satu hadis. Ya, untuk mencari satu hadis. Makanya ini peringatan sangat keras, barang siapa yang menyebutkan mereka dengan kejelekan, tidak mau mendoakan mereka, para ulama rahimahumullahu jami'an, maka dia bukan di jalan yang lurus. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, ya. Dan semoga, ya,
setelah kita mempelajari ini, pengagungan kita kepada para sahabat semakin tinggi, dan kita tidak boleh meragukan kebaikan para sahabat sedikit pun. Dan demikian juga dengan kita mempelajari hal ini, kita menghormati para ulama dan senantiasa mendoakan mereka dengan baik. Karena kenapa? Al ulama warathatul anbiya. Ya, para ulama itu, dan rasul ulama siapa? Pemimpinnya para ulama siapa? Jelas para sahabat. Mereka adalah pewaris para nabi. Ya, pewaris para nabi. Ya, maka kita harus menghormati mereka. Maka termasuk mencela para sahabat dan mencela para ulama termasuk perkara prinsip yang harus kita pahami, dan tidak boleh kita bermudah-mudahan di dalam masalah. Dan ini termasuk perkara akidah. Hati-hati, ini termasuk perkara akidah yang harus kita yakini. Ya, baik. Semoga kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan datang dari saya dan syaitan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita dari syaitan yang terlaknat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.